Penilaian merupakan proses pengukuran hasil kegiatan belajar anak. Pengukuran yang dimana pengukuran dilakukan berdasarkan dengan hasil pengamatan, perilaku, dan juga karya yang dibuat oleh anak. Pada penilaian ini, pengamatan yang dilakukan harus bersifat autentik, yaitu dimana penilaian harus sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Asesmen perkembangan anak merupakan suatu proses dari pengumpulan informasi mengenai seorang anak yang akan digunakan dalam membuat pertimbangan dan juga keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Asesmen sendiri mempunyai beberapa tujuan, yang diantaranya yang pertama untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan, pengetahuan, dan juga keterampilan anak. Yang kedua, merencanakan pembelajaran individu dan juga pembelajaran kelompok. Ketiga, hasil dari asesmen untuk digunakan untuk mengomunikasikan dengan orang tua. Yang keempat, untuk mengidentifikasi anak yang membutuhkan layanan khusus. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi apakah program pembelajaran mencapai tujuan yang sudah. Dalam proses penilaian terdapat 4 skala pencapaian perkembangan anak. Yang pertama ada BB, di mana belum berkembang, yaitu bila anak melakukan harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Yang kedua ada MB atau mulai berkembang, yaitu bila anak melakukan masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Untuk yang ketiga BSH, yaitu bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru atau orang tua. Dan yang keempat, BSB atau berkembang sangat baik, yaitu bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Atau asesmen terdapat ruang lingkup yang digunakan dalam menilai perkembangan anak. Yang pertama ada perkembangan moral dan agama, yang kedua ada perkembangan sosial dan emosional, yang ketiga perkembangan fisik motorik, keempat ada perkembangan kognitif, kelima perkembangan bahasa, dan yang terakhir perkembangan seni. Pelaporan merupakan kegiatan mengomunikasikan dan juga menjelaskan mengenai hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan atau kegiatan perkembangan di suatu pendidikan anak usia dini. Adapun pelaporan disajikan secara naratif sesuai dengan program perkembangan kemampuan anak memasuki tingkat tercapainya KD. Pada pelaporan KD berisi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Adapun isi ilustrasi diidentifikasi berdasarkan indikator sesuai dengan tahapan usia anak. Adapun konstruksi narasi pada rapot, yang pertama ada kekuatan, menggambarkan perkembangan yang telah tercapai atau dikuasai dengan baik oleh anak.
baik itu secara umum atau normal, secara khusus atau spesifik, maupun secara istimewa. Pada rekomendasi berupa saran, anjuran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang baik yang belum tercapai, baik itu secara umum ataupun secara spesifik. Pada pelaporan terdapat bahasa narasi yang positif. Yang pertama, dalam perkembangan bahasa sudah dapat membaca beberapa kalimat. Pada pembahasan ini, saya menjelaskan mengenai teknik penilaian catatan anekdot. Catatan anekdot sendiri merupakan catatan singkat yang diambil guru saat guru mengamati anak-anak. Catatan ini mendokumentasikan mengenai berbagai macam perilaku di berbagai bidang seperti literasi, matematika, studi sosial, sains, seni, perkembangan sosial dan emosional, dan juga perkembangan fisik. Pada catatan anekdot berisi ringkasan deskripsi singkat, objektif dari suatu peristiwa yang ditulis setelah peristiwa itu terjadi. Catatan anekdot sering digunakan untuk menceritakan sebuah cerita mengenai sesuatu yang terjadi selama akhir pekan atau sesuatu yang lucu-lucu dilakukan oleh anak ketika di sekolah. Catatan anekdot merupakan pencatatan pengamatan yang sangat santai. Pada pengamatan ini tidak memerlukan formulir khusus untuk diisi dan tidak ada pengaturan khusus, tidak ada batasan waktu. Pada catatan anekdot hanyalah berisi cerita singkat mengenai sesuatu yang terjadi. Catatan anekdot pada dasarnya merupakan bagian dari teknik observasi. Catatan anekdot lebih memfokuskan pada catatan tentang sikap, perilaku anak yang terjadi secara khusus atau peristiwa yang terjadi secara identital atau tiba-tiba. Adapun fungsi dari catatan anekdot sendiri digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh anak. Pada catatan anekdot sebagai jurnal digunakan juga sebagai jurnal kegiatan harian untuk mencatat kegiatan anak selama melakukan kegiatan setiap harinya. Catatan anekdot memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya baik tercantum ataupun tidak tercantum pada RPPH. Dalam penulisan catatan anekdot terdapat hal-hal pokok yang dicatat dalam catatan anekdot. Yang pertama, nama anak yang dicatat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan main atau pengalaman belajar yang diikuti oleh anak. Yang ketiga, perilaku.
termasuk ucapan yang disampaikan anak selama kegiatan. Pada catatan anekdot dibuat dengan menuliskan apa yang dilakukan atau dibicarakan anak secara objektif, akurat, lengkap, dan bermakna tanpa penafsiran subjektif dari guru. Adapun tips dalam menuliskan catatan anekdot. Yang pertama, fokus pada kelebihan anak. Kedua, tentukan di mana posisi anak-anak dalam hal perkembangan masa anak-anak dan evaluasi kemajuan mereka. Yang ketiga, temukan minat dan kemampuan anak-anak dalam merencanakan kegiatan yang akan mereka nikmati. Yang keempat, bagikan informasi terkait dengan orang tua. Pada teknik penilaian terdapat teknik penilaian harian, bulanan, mingguan, dan 1 semester. Pada teknik harian, contohnya pada catatan hasil karya. Catatan hasil karya sendiri merupakan hasil dari karya anak pada pembuatan tugas sehari-hari, dikumpulkan pada satu file, kemudian berisi mengenai karya. Untuk catatan mingguan berisi mengenai perkembangan mingguan anak selama 1 minggu. Untuk penilaian bulanan berisi mengenai hasil perkembangan anak yang telah dilalui selama 1 bulan. Pada teknik penilaian yang dihasilkan 6 bulan atau 1 semester berupa pelaporan. Pelaporan merupakan kegiatan mengomunikasikan dan juga menjelaskan mengenai hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan atau kegiatan perkembangan di suatu pendidikan anak usia dini. Adapun pelaporan disajikan secara naratif sesuai dengan program perkembangan kemampuan anak memasuki tingkat tercapainya KD. Pada pelaporan KD berisi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Adapun isi ilustrasi diidentifikasi berdasarkan indikator sesuai dengan tahapan usia anak. Adapun konstruksi narasi pada rapot, yang pertama ada kekuatan, menggambarkan perkembangan yang telah tercapai atau dikuasai dengan baik oleh anak, baik itu secara umum atau normal, secara khusus atau spesifik maupun secara istimewa. Pada rekomendasi berupa saran, anjuran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang baik yang belum tercapai, baik itu secara umum ataupun secara spesifik. Pada pelaporan terdapat bahasa narasi yang positif. Yang pertama, dalam perkembangan bahasa sudah dapat membaca beberapa kalimat. Pada pelaporan biasanya diberikan kepada orang tua selama satu semester atau 6 bulan sekali. Adapun laporan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan anak selama 1 semester kepada orang tua dan capaian apa saja yang sudah dicapai oleh anak selama mengikuti pembelajaran.